warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar bersama tentang strategi penanganan keluhan pelanggan secara efektif dan empatik dalam mata pelajaran pelayanan prima. Dalam dunia kerja, kemampuan menghadapi pelanggan yang tidak puas itu sangat penting, karena dari situlah kita bisa menunjukkan kualitas pelayanan yang sebenarnya. Nah, di video ini kita akan bahas mulai dari pengertian keluhan pelanggan, penyebab dan dampak konflik, sampai cara-cara menanganinya secara profesional dan penuh empati. Yuk, kita mulai! Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, yuk kita pahami dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar dan tujuan pelayanan prima, supaya tahu bagaimana pelayanan yang baik itu seharusnya diberikan kepada pelanggan. Kedua, mengidentifikasi pengertian dan jenis-jenis keluhan pelanggan dalam kegiatan pelayanan, agar kita bisa memahami berbagai bentuk ketidakpuasan pelanggan yang mungkin muncul. Ketiga, memahami penyebab dan dampak keluhan pelanggan, karena setiap keluhan pasti memiliki akar masalah dan konsekuensi bagi perusahaan. Keempat, menunjukkan langkah-langkah penanganan keluhan pelanggan dengan sikap empati, sopan, dan profesional, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah konflik. Jadi, melalui pembelajaran hari ini, kalian tidak hanya belajar teori, tapi juga bagaimana menerapkan sikap pelayanan yang baik dan tulus dalam menghadapi pelanggan. Pertama-tama, kita pahami dulu apa itu pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Dalam dunia kerja, pelayanan prima bukan hanya soal bekerja cepat atau memberikan hasil yang bagus, tapi juga bagaimana kita bersikap. Apakah kita ramah, sabar, sopan, dan mampu menunjukkan empati kepada pelanggan. Tujuan utama pelayanan prima adalah membuat pelanggan merasa puas dan dihargai. Kalau pelanggan puas, maka citra perusahaan akan meningkat. Pelanggan menjadi loyal, dan efektivitas dan juga efisiensi kerja akan meningkat. Jadi, pelayanan prima adalah gabungan antara keterampilan, sikap, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nah, setelah kita memahami konsep pelayanan prima, sekarang kita bahas mengenai keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan adalah ungkapan ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diterima, karena tidak sesuai dengan harapan atau janji perusahaan. Misalnya, pelanggan merasa kecewa karena pengiriman barang terlambat, pelayanan kurang ramah, atau informasi yang diberikan tidak jelas. Biasanya, keluhan muncul karena ada perbedaan antara harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka alami. Ciri-ciri dari keluhan pelanggan yang pertama adalah adanya perasaan kecewa atau marah atas pelayanan. Yang kedua, disampaikan melalui berbagai cara, baik langsung, melalui telepon, email, atau media sosial. Yang ketiga, dapat bersifat ringan hingga berat. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis keluhan pelanggan. Yang pertama, keluhan langsung atau direct complaint, yaitu keluhan yang disampaikan pelanggan secara langsung ke pihak perusahaan. Biasanya, ini paling mudah ditangani karena kita bisa mendengarkan langsung dan segera memberikan solusi. Kedua, keluhan tidak langsung atau indirect complaint. Ini agak tricky karena pelanggan menyampaikan kekecewaannya lewat orang lain, seperti postingan di media sosial atau cerita ke teman. Keluhan seperti ini bisa memengaruhi citra perusahaan kalau tidak segera ditangani. Ketiga, ada keluhan terselubung atau hidden complaint, di mana pelanggan memilih diam dan berhenti membeli. Ini yang paling berbahaya, karena kita tidak tahu alasan sebenarnya, tapi dampaknya besar. Yang terakhir adalah keluhan emosional atau emotional complaint. Biasanya, pelanggan menyampaikan dengan emosi tinggi karena kecewa atau marah. Dalam situasi seperti ini, kunci utamanya adalah tetap tenang dan menunjukkan empati. Sekarang kita bahas tentang penyebab konflik dengan pelanggan.
Konflik biasanya terjadi ketika harapan pelanggan tidak sejalan dengan pelayanan yang mereka terima. Yang pertama, pelayanan tidak ramah atau lambat. Ketika pelanggan merasa diabaikan, tidak dihargai, atau harus menunggu terlalu lama, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Kedua, produk tidak sesuai harapan. Misalnya, barang yang diterima rusak, kualitasnya rendah, atau berbeda dari deskripsi yang dijanjikan. Ini salah satu penyebab utama munculnya keluhan. Ketiga, kurangnya komunikasi yang efektif. Petugas kadang tidak menjelaskan dengan jelas atau malah salah memahami kebutuhan pelanggan. Akibatnya terjadi salah paham yang berujung pada ketidakpuasan. Yang keempat, kesalahan prosedur dan sistem. Contohnya, kesalahan input data, keterlambatan pengiriman, atau error dalam sistem pembayaran. Hal-hal kecil seperti ini bisa memperburuk citra layanan jika tidak segera diperbaiki. Dan terakhir, ekspektasi pelanggan yang terlalu tinggi. Kadang, pelanggan berharap lebih dari kemampuan layanan yang bisa diberikan perusahaan, sehingga sedikit kekurangan saja bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi intinya, konflik pelanggan bisa terjadi karena berbagai hal, tetapi semuanya bisa diminimalkan dengan komunikasi yang baik, empati, dan pelayanan yang konsisten. Setelah kita tahu penyebab konflik dengan pelanggan, sekarang kita bahas dampaknya. Konflik yang tidak ditangani dengan baik bisa membawa dampak besar, baik untuk pelanggan maupun perusahaan. Dari sisi pelanggan, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Sekali saja mereka kecewa, kemungkinan untuk membeli lagi akan jauh berkurang. Pelanggan yang tidak puas juga cenderung menceritakan pengalaman buruknya kepada orang lain, bahkan mempostingnya di media sosial. Ini bisa menyebar cepat dan mempengaruhi persepsi banyak orang. Sementara itu, dari sisi perusahaan, konflik yang dibiarkan bisa menurunkan citra dan reputasi. Perusahaan bisa kehilangan pelanggan tetap, menurunnya pendapatan, bahkan mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kepercayaan kembali. Jadi, penting sekali bagi setiap karyawan untuk bisa mengenali tanda-tanda konflik dan menanganinya dengan cepat, sopan, dan juga profesional. Konflik kecil yang diselesaikan dengan baik justru bisa menjadi peluang untuk membangun kepercayaan baru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, bagaimana cara menangani keluhan pelanggan dengan efektif dan juga empatik. Langkah pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan langsung membela diri atau memotong pembicaraan. Pelanggan yang marah sebenarnya hanya ingin didengarkan dahulu. Langkah kedua, tunjukkan empati. Misalnya dengan mengatakan, "Saya mengerti ibu merasa kecewa atas keterlambatan ini, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Nada dan ekspresi juga penting karena bisa menunjukkan ketulusan kita. Langkah ketiga, minta maaf dengan tulus. Kadang kita tidak secara langsung yang bersalah, tapi permintaan maaf adalah bentuk tanggung jawab perusahaan. Langkah keempat, berikan solusi yang tepat, misalnya menawarkan penggantian barang, potongan harga, atau layanan ulang tanpa biaya. Dan yang terakhir, lakukan tindak lanjut. Setelah masalah selesai, hubungi pelanggan kembali untuk memastikan mereka puas. Ini akan meninggalkan kesan positif dan menunjukkan profesionalisme layanan kita. Setelah kita mempelajari langkah-langkah menangani keluhan, kita juga harus tahu nilai dan sikap profesional yang perlu ditunjukkan dalam setiap pelayanan. Pertama, empati. Kita harus bisa menempatkan diri di posisi pelanggan. Coba pikirkan, kalau kita yang kecewa, kita pasti ingin didengarkan dengan baik dan juga dihargai. Yang kedua, kesabaran. Saat pelanggan marah atau emosi, kita harus tetap tenang, jangan membalas dengan nada tinggi atau defensif. Ketiga, tanggung jawab. Kalau memang ada kesalahan, akui dan segera cari solusi. Ini akan menunjukkan integritas dan profesionalisme. Keempat, komunikasi positif. Gunakan bahasa yang sopan dan menenangkan. Hindari kata-kata yang bisa memperburuk situasi seperti, "Itu bukan salah kami." Dan terakhir, konsistensi pelayanan. Setiap pelanggan berhak mendapatkan perlakuan yang sama, baik yang baru pertama kali datang maupun pelanggan lama. Dengan menerapkan 5 nilai ini, kita bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan jangka panjang.
Nah, teman-teman, dari seluruh pembelajaran hari ini, kita sudah memahami bagaimana pentingnya peran komunikasi, empati, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan prima. Kita belajar bahwa keluhan pelanggan itu bukan hal yang harus ditakuti, tapi justru bisa jadi peluang untuk meningkatkan kualitas layanan. Setiap pelanggan yang kecewa adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan profesionalisme dan ketulusan dalam bekerja. Ingat, pelayanan yang baik dimulai dari hati yang tulus, bukan sekedar prosedur. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga materi tentang penanganan keluhan dan konflik pelanggan ini bisa bermanfaat untuk dunia kerja kalian nanti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.